Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa mawala Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalalah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi salatu wassalam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi salatu wassalam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Masail al-Jahiliyah li fadilati Syekhina Shalih Fauzan hafizallahu taala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan masalah ke-24. Antum bisa lihat di situ terjemahan ya. Masalah yang ke-24. Ya. Hah? 22. Oh iya, afwan. Masalah ke-22, afwan ya. Masalah ke-22. Ya. Afwan ya, masalah yang ke-22 benar. Taib. Maka pada masalah yang ke-22 bertemakan ittikhadzuhumuddin lahwan wa la'iban. Mereka menjadikan agama sebagai senda gurau dan permainan belaka. Masalah yang ke-22 ini itu berkenaan dengan cara beribadahnya orang-orang musyrikin, yang dimana mereka menjadikan agama mereka, ibadah mereka sebagai candaan atau sebagai permainan buat mereka. Dan ini termasuk dari kebiasaan jahiliyah yang sudah ada sejak zamannya
orang-orang musyrikin terdahulu. Mereka itu beribadah kepada dewa-dewa mereka dengan sesembahan-sembahan mereka itu dengan apa? Dengan bersenda gurau, dengan bermain-main, melalaikan di dalam beribadah. Ini kebiasaan mereka orang-orang musyrikin. Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala memasukkan pembahasan bab ini, dan ini termasuk dari kebiasaan sebagian dari penyakit saudara kita kaum muslimin, yang dimana mereka beribadah, mereka bungkus ibadah mereka dengan apa? Dengan bercanda, candaan, atau dengan guyonan, atau dengan permainan di antara mereka. Nanti antum akan temukan kenyataan waqi yang terjadi di tempat kita ini, atau di sebagian dari saudara kita kaum muslimin secara umum. Maka Syekh hafizallahu taala, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan lahwun, senda gurau, yaitu maksudnya adalah kullu batilin yulhi anil haq, setiap kebatilan yang melalaikan dari kebenaran, maka ini dikatakan senda gurau. Jadi candaannya ini apa? Yang membuat orang lalai, yang membuat orang itu lupa akan Allah, yang membuat orang itu jauh dari kebenaran. Ini yang dimaksud dengan lahwun, senda gurau. Candaannya ini membuat apa? Membuat Allah murka. Ini yang nggak boleh. Padahal dalam syariat Islam kita dibolehkan bercanda, boleh. Rasulullah juga bercanda sama seperti kita. Tapi candaannya di sini tidak berlebihan, tidak pula apa? Menghilangkan atau meniadakan candaan. Boleh antum bercanda, asalkan selama masih dalam koridor batas syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya senda gurau di sini yang dilarang adalah senda gurau atau candaan yang melalaikan seorang dari kebenaran. Ini yang dilarang. Wal-la'bu, adapun permainan, ini lawan dari apa? Al-jiddu, atau sesuatu yang sifatnya sungguh-sungguh. Wa huwa la faidata fihi, yang tidak ada manfaatnya sama sekali, maka ini dikatakan sebagai permainan yang melalaikan. Apa contohnya di sini? Antum bermain catur. Catur ini para ulama telah mewanti-wanti untuk meninggalkan dari bermain catur, nggak boleh. Karena beberapa illah keharaman dalam catur, diantaranya adalah apa? Tasyabbuh bil kufar. Karena catur ini adalah permainan orang-orang kafir, para raja-raja, para pembesar. Kebiasaan mereka ini apa? Suka bermain catur, atau dalam bahasa Arabnya syatronzi, ya, catur. Dari zaman dulu sudah ada, dan ini telah dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang keharaman bermain catur. Antum sebagai seorang yang thalabul ilmi misalnya, kemudian antum ikut bergabung sama teman antum, nongki-nongki, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, menghabiskan waktu antum di malam hari ba'da sholat isya misalkan, sambil ngopi cantik, ditemani dengan gitar. Antum main catur, antum nggak main gitar, tapi antum main catur di situ sama teman-teman antum di satu tongkrongan misalnya, di malam hari begadang. Ini permainan apa? Permainan yang melalaikan. Ini yang nggak boleh di sini. Antum paham nggak?
Atau antum iseng sambil nunggu waktu kosong dengan main apa? Remi, atau kartu remi kan? Antum main kartu remi atau main gaplek tanpa judi itu dilarang. Paham nggak? Tanpa pakai uang, hanya iseng saja antum main remi, kartu remi yang ada jokernya, kartu as, ya kan? Bener ya? Wajib, skop, apalagi hati sama keriting. Nah, itu antum main dulu itu. Anda nggak pakai uang Ustadz, tapi Anda gunakan ini untuk bermain saja, untuk mengisi waktu. Makanya di sini apa kata Syekh? Yang dimaksud dengan la'bu yang dilarang di sini adalah apa? Permainan yang melalaikan dari mengingat Allah. Ini nggak boleh. Apalagi main nanti kalau anak bilang main game ada yang tersungging, gak enak anak ya kan? Ya banyak lah ya. Ustaz, anak sukanya main game Tetris Ustaz, atau game ular di handphone. Ya benar nggak? Kira-kira menurut antum gimana itu? Game Tetris, untuk Tetris kan? Tetris tahu kan? Tetris atau game ular. Gimana? Anak kalau sholat Ustaz, alhamdulillah berjamaah. Gimana? Gimana kira-kira antum? Menurut pandangan antum gimana? Boleh nggak? Kenapa antum bilang nggak boleh? Melalaikannya dari mana? Kan ikut sholat berjamaah antum di masjid, waktunya azan antum ke masjid. Coba tidak bermanfaat, Masya Allah. Antum gimana Mas Ari? Kira-kira menurut antum main game Tetris main game ular gimana menurut antum? Ini di luar itu ya, apalagi kalau game-game yang apa, yang orang-orang sekarang itu yang online itu udah nggak usah ditanya lagi ya. Game Tetris lah, game Tetris, game ular. Gimana? Dilihat dari kewaraan seseorang. Gimana hukumnya antum jelaskan? Boleh atau enggak? Berat ya, pusing antum. Kalau antum melihat perkataan Syekh Fauzan itu tadi itu, ya, antum bisa lihat, perhatikan tuh. Yang dimaksud dengan la'bu apa di situ? Nah, yang dimaksud dengan la'bu itu setiap sesuatu yang melalaikan dari kebenaran dan tidak ada manfaatnya buat antum. Nggak ada manfaatnya sama sekali, baik dalam urusan dunia apalagi urusan akhirat. Ya, dalam urusan dunia aja nggak ada manfaatnya, hanya menghabiskan waktu antum. Apalagi dalam urusan akhirat, yaitu apa? Melalaikan antum dari mengingat Allah di dalam berzikir. Makanya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 Allah berfirman, fa'fu anni ya waghfirli warhamni anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, maafkanlah kekurangan kami, karena kami bukan orang yang sempurna. Benar nggak? Kita fahamlah, sebagai seorang manusia kita bukan derajatnya sebagai seorang sahabat, bukan, benar nggak?
Kita sahabat bukan, tabi'in bukan, kemudian tabi'in apalagi bukan, ulama kita jauh daripada mereka kapasitas keilmuan dan keimanan kita. Kita ini sebagai apa? Orang-orang yang mukosir. Apa itu mukosir? Bermudah-mudahan di dalam beribadah. Masih suka meremehkan dalam ibadah kita ini. Kita, anak, antum semuanya. Dan jujur aja, dan kita pun masih suka apa? Melihat hal-hal yang gak ada manfaatnya. Apa diantaranya? Nonton YouTube, bener gak? Facebook yang gak ada manfaatnya. Ini kita ini. Makanya apa kata para ulama? Makna dari fa'fu anni dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin. Beliau menjelaskan, menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 286. Ya Allah, maafkanlah kekurangan kami di dalam mendekatkan diri kepada Engkau. Waghfirli, dan ampunilah dosa-dosa kami. Warhamni, dan apa? Rahmatilah kami. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Engkau adalah pelindung kami, maka selamatkanlah kami dari orang-orang yang kafir. Tahu kita ini, karena untuk istiqomah, untuk antum menjadi derajat orang-orang wali Allah ya, antum harus bisa meninggalkan sesuatu yang mubah. Faham antum? Karena mereka itu wali-wali Allah itu mereka selalu apa? Diamnya mereka berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu waliul Allah. Apa kata Allah? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah mereka adalah orang-orang yang tidak takut dan mereka tidak bersedih, kecuali mereka takut hanya kepada Allah saja. Kemudian bagaimana syarat atau ciri wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang selalu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Mereka adalah wali-wali Allah. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dalam hadis yang sahih apa kata Rasul? Tarku ma la ya'ni ya fil akhirah min husni islamil mar'i, kata Rasul. Tarkuhu ma la ya'ni, termasuk dari keislaman seorang hamba yang benar, yang baik adalah apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Hadis sahih di dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dalam sahihnya. Ya. Apa kata Rasul? Min husni islamil mar'i, termasuk dari kebaikan, kemuliaan seorang hamba kepada Allah adalah apa? Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena permainan yang dibolehkan oleh Islam ada berapa sebenarnya? 3 doang. Apa aja? Berkuda, memanah, dan berenang. Kemudian tambah lagi 1, 4, antum bermain sama istri, ini baru ibadah. Ya apa aja, lomba lari di jalanan atau lomba lari di kamar antum. Boleh antum bercanda sama istri, begadang boleh. Itu berpahala, boleh. Dan ini tidak terlarang. Antum bercanda sama istri, bergadang sama istri, curhat boleh sampai pagi, boleh. Dan ini termasuk ibadah. Ibadah ini. Antum kalau ini nanti lihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Syekh Abdul Razak Syarah Syama'il Muhammadiyah, Syekh Abdul Razak menjelaskan kebiasaan Rasulullah apa? Mendengarkan curhatan para istri-istri beliau. Itu kebiasaan beliau. Ya, makanya antum kasih waktu antum nanti kalau bisa sebelum tidur antum apa? Me time sama istri. 10 menit atau 15 menit. Jangan langsung
Boleh, boleh, serius. Boleh sama istri nggak masalah, boleh nggak terlarang, dan itu ibadah sama istri. Iya, sampai pagi boleh antum. Hah? Maksudnya antum kecapean, kemudian sebentar, antum kecapean ya, habis antum begadang sama istri, ya beribadah tanda kutip ya malam harinya, terus jam 2 antum ketiduran, antum bangunnya jam berapa? Jam 5:30 misalnya, dosa nggak antum? Antum nggak disengaja. Ya, ini begadang yang dibolehkan oleh syariat Islam, boleh antum. Tapi antum ketidurannya tidak disengaja ya bangunnya ya. Antum sudah berusaha pakai alarm bangun jam 4, setengah 5, tiba-tiba Allah takdirkan antum bangun jam berapa? Jam 5 atau jam setengah 6 misalnya. Udah kesiangan kan? Nah, itu dibolehkan. Ya. Seperti itu. Tapi bukan berarti antum ada unsur kesengajaan, ingat. Tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya. Antum kecapean habis olahraga sama istri, ya, habis beli madu, ya. Malamnya antum coba pakai telur, ya. Olahraga antum, habis 4 ronde, kecapean antum, kesiangan, dan ini dibolehkan, dan ini tidak berdosa antum. Makanya apa? Bercanda, kata Syekh Abdul Razak, yang dibolehkan, begadang yang dibolehkan itu adalah begadang dengan istri. Itu yang dibolehkan, bergadang dengan istri. Taib. Nanti antum buka di dalam kitab Syarah Sama'il Al-Muhammadiyah, pembahasan bercandanya Rasul. Boleh. Jadi kebiasaan Rasul itu sebelum tidur beliau mendengar apa? Curhatan dari para istri-istrinya beliau. Dan kalau perempuan itu biasanya apa? Kalau curhat kan udah diceritain, besok ceritain lagi sama dia. Benar enggak? Antum sudah berapa kali antum dengar? Antum sudah tahu jalan ceritanya. Ya begitulah perempuan. Seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh Ibnu Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah. Jadi diulang-ulang, kisahnya diulang-ulang oleh beliau radhiyallahu taala anha, dan itu yang dibolehkan dalam bercanda. Ustadz, selebihnya bagaimana Ustadz? Makanya Anda bilang sama antum, kita ini orang yang mukosir, orang yang ya belum terlalu kuat dalam agama kita, belum susah untuk istiqomah antum meninggalkan sesuatu yang mubah, bukan yang haram ya, yang mubah. Makanya wali-wali Allah apa? Adalah para yang mereka bisa meninggalkan sesuatu yang mubah. Jadi dia selalu beribadah kepada Allah setiap waktu dan setiap saat, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Barakallahu fikum. Wattikhadul lahwi wal lu'abi dinan, dan menjadikan candaan, permainan di dalam beragama, yataqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla, yang tujuannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah azza wa jalla, wa huwa min dinil jahiliyah, dan ini termasuk dari apa? Agama jahiliyah. Wa hadza mawjudun 'inda sufiyah. Antum kasih tuh catatan. Dan ini ada pada golongan orang-orang sufi. Ibadahnya mereka gitu, candaan, guyonan, kemudian permainan, itu ibadahnya mereka. Apa kata Syekh? Fayattakhiduna darbat dufuf, mereka menjadikan rebanah ini sebagai ibadah mereka. Jadi mereka tabuh rebanah, salawat pakai rebanah, ya kan? Kemudian apa lagi? Mereka bernasyid dengan musik. Ada di antara kita. Wa takhidunal aghani, dan mereka menjadikan musik apa? Ibadatan lillahi azza wa jalla, sebagai unsur di dalam beribadah kepada Allah
yataqarrabuna ilallahi bil aghani, mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan apa? Dengan musik. Dulu antum pernah, mungkin antum sebelum antum kenal sunnah, mungkin antum suka namanya nasyid Islami kan, yang ada musiknya. Apa diantaranya? Hijaz ya dulu ya. Siapa lagi? Yang terkenal siapa sekarang itu? Siapa? Siapa pemusik yang dia mengatasnamakan nasyid? Siapa tuh yang terkenal itu? Hah? Itu ya. Haddad Alwi ya. Tadi siapa? Maher siapa? Maher Zain. Nah, itu kan enak tuh. Ya. Antum dulu seneng kan? Sering dengerin kan? Bener ya? Sekarang Anda juga masih suka Ustaz? Ya. Nah, ini penyakit, ini nggak boleh ya. Walaupun dia apa? Di dalamnya tidak ada unsur kemaksiatan kata-katanya, tapi dengan menggunakan musik, gitar, kemudian apa? Drum, piano, apalagi bass ya dan sejenisnya, itu dilarang kita mendengarkan atau dilarang kita mendendangkan nasyid yang di dalamnya dengan menggunakan musik. Tujuan mereka apa? Beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Wal aghani wal alatuha lahun wal aibun, kata Syekh. Adapun musik dan alat-alat musiknya semuanya adalah bentuk permainan dan senda gurau. Wa hiya muharramatun fi haddi dzatiha. Musik dan alat-alat musik itu secara zatnya haram hukumnya, nggak boleh. Bahkan mazhab Syafi'i, bagi sang mayit itu haram mewariskan alat musik kepada siapa? Ahli warisnya, nggak boleh diwariskan. Antum dulu pemusik misalnya, antum punya gitar, ya, punya gitar melodi, punya gitar ritme. Antum punya drum, satu set alat-alat musik. Bahkan antum dulu punya studio, ya, yang digunakan untuk apa? Disewain. Ya. Itu haram hukumnya antum jadikan nanti sebagai apa? Warisan bagi ahli waris, nggak boleh, nggak. Itu sebagaimana Ustaz, dijual kemudian diberikan kepada untuk jalan raya, kepentingan umum, WC umum dan sejenisnya, nggak boleh. Tidak boleh antum sumbangkan ke masjid, nggak boleh. Hasil jual antum piano, drum, gitar listrik, bass, tahu kan antum kan, itu kan yang disebutin kan, itu mahal nggak? Mahal itu, satu set antum jual itu bisa puluhan juta. Itu nggak boleh antum sedekahkan di tempat-tempat yang baik seperti masjid, pondok pesantren atau pondok anak yatim, nggak dibolehkan. Ya. Karena apa? Karena Allah telah menjelaskan melalui lisan Rasulnya, di mana Rasul yang mulia bersabda, Innallaha thayyib la yaqbaluhu illa thayyib. Allah adalah Rabb yang maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nggak boleh. Taib. Jadi bagaimana untuk antum takhallus, menyelesaikan dari alat-alat musik yang antum miliki, yaitu dengan antum jual kemudian antum berikan kepada fasilitas umum, ya, bukan di tempat-tempat yang ibadah seperti masjid dan yang sebagainya. Karena musik dan alat musik secara zatnya ini apa kata Syekh? Secara zatnya haram. Fa kaifa idza tukhidha ibadatun lillahi azza wa jalla, maka bagaimanakah apabila dijadikan musik dan alat-alat musik di dalam beribadah kepada Allah, maka ini lebih parah lagi. Musik aja secara zatnya haram,
apalagi kalau dijadikan untuk apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah, salawat dengan musik, joget-joget, kemudian yang nyanyinya perempuan, ya kan? Yang menyaksikannya laki-laki dan perempuan sambil berjoget ria, ikhtilat laki-laki perempuan, itu haramnya double kuadrat. Ada nggak di kita ini? Ada. Taib. Wa yusbihuhumul an, kata Syekh, alladzina yattakhidunal anasyid, yang serupa dengan mereka pada saat ini, kata Syekh, yang dimana mereka apa? Menjadikan nasyid allati yusammunaha al-islamiyah, yang mereka namakan dengan nasyid islami. Ini enggak ada. Tidak ada namanya nasyid islami, tidak ada. Kecuali nasyid yang tidak menggunakan musik baru dibolehkan dengan syarat kata-katanya itu tidak ada kata-kata yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Boleh antum bernasyid, boleh. Karena secara asal nasyid itu, kata para ulama, dinukil oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr di dalam pembahasan Sama'il Al-Muhammadiyah bab nasyid. Rasul bernasyid sama dengan kita. Jadi nasyid ini secara asal hukumnya apa? Seperti perkataan, seperti ucapan. Kalau baik ucapannya maka baik ucapannya. Kalau baik nasyidnya maka baik nasyidnya. Kalau buruk nasyidnya maka buruk nasyidnya. Ya. Taib. Ini masuknya kemana? Asyair. Syair, ya. Asyi'ru. Ya. Syair itu apa? Seperti kalam. Hasanahu wa qabihuhu, kata Rasul. Baiknya dan buruknya. Kalau baik maka baiklah syairnya, kalau buruk maka buruklah syairnya. Nasyid yang tidak menggunakan alat musik. Nah Ustadz, nasyid tapi anda nggak pakai musik, drum, gitar, piano, tapi dengan apa? Akapela. Ya, tahu nggak tuh? Atau dengan suara mulut, apa tuh namanya itu? Beatbox, ya, ya, benar nggak? Dengan suara mulut beatbox, Ustaz, boleh nggak Ustaz? Bernasyid, bersyair, tapi dengan suara mulut, ya, atau dengan bahasa kita akapela sama ya, ya kan? Itu dengan suara mulut kan? Benar nggak? Boleh nggak kira-kira menurut antum? Kami nggak pakai gitar, nggak pakai piano, tidak pakai drum. Boleh. Boleh dari mana antum bilang boleh? Dari mana antum bilang boleh? Tidak pakai alat. Antum boleh nggak? Boleh, antum boleh. Ya, anda nanya satu-satu dulu. Antum boleh nggak? Akapela. Suara mulut, ya. Jadi mereka itu niru suara aslinya. Iya, iya pakai mulut. Nggak boleh. Ini udah khilaf nih para ulama nih. Iya. Antum Mas Aldi boleh nggak? Hah? Boleh. Kenapa antum bilang nggak boleh? Anda contohin akapela itu seperti gitu ya. Jadi kayak suara drum. Ya kan? Yang nah itu dicontoh doang nih, contoh nih ya. Nah, antum boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa? Hah?
bukan alat musiknya. Jadi menirukan suaranya. Antum idem. Antum idem yang mana nih? Ada dua nih, dua pendapat. Jadi yang membolehkan, karena bukan alat musik, masya Allah. Jadi secara asalnya boleh. Antum, Mas Ari. Antum pilih yang mana nih? Boleh atau enggak? Pilih mana? Pilih mana mazhabnya nih? Yang membolehkan, yang tidak membolehkan? Boleh, masya Allah ya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ari ya. Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh bin Baz, bahkan sekali Syekh Albani rahimahullahu taala, mereka mengharamkan ya bernasyid dengan suara. Jangankan dengan suara, dengan ketukan yang menjadikan irama ini masuknya kepada apa? Musik agoni. Ya. Misalkan, mari kita berjihad. Dicontoh doang ya. Ada contohin misalnya. Mari kita berjihad fisabilillah. Nah, contoh ya, contoh doang. Ini sudah masuk kepada apa? Musik, dan menjadi alat karena dia irama ritmenya seperti musik. Terlepas ada yang membolehkan juga, tenang. Ya, ya. Kalau ana condong yang tidak membolehkan, karena ini termasuk dari musik, ya. Karena irama yang antum dengarkan dari irama-irama seperti ketukan jari, kemudian apa? Antum suka iseng ya sama anak misalnya takbir Allahu Akbar, Allah ya Akbar. Benar nggak? Suka iseng kan? Allah, ini nggak boleh oleh para ulama. Sebagian para ulama melarangnya karena ini termasuk apa tadi? Ilahnya Pak Ustadz, ilahnya. Sekarang kita bicara masalah ilah. Jadi kalau hukum antum bisa melihat nanti istinbat dengan ilah yang dikatakan oleh para ulama. Apa ilahnya di sini? Ilah sebab pengharamannya karena menjadikan ini seperti suara musik berirama. Paham gak antum? Ya. Jadi seperti irama yang tadinya antum fokusnya ke nasyid, kalau ada irama akapela, irama, antum akan fokusnya kemana? Jujur, ke nasyidnya atau ke ketukannya? Ayo, kemana antum? Coba, ke nasyidnya atau ke iramanya? Antum bakal fokusnya ke sini, iramanya kan? Nah, itu. Berat ini Ustaz. Ani masih suka kayak gitu Ustaz. Masih suka dengerin apa? Nasyid yang suara mulut ya, suara mulut seperti itu. Terlepas ini khilaf para ulama. Sebagian para ulama mengatakan dibolehkan karena yang dilarang apa? Yang dilarang adalah apa? Musik dan alat musik. Itu yang dilarang. Alat-alat musik banyak itu, gendang, drum, bass, gitar, piano, itu alat musik semuanya. Ulama yang mengharamkan ya, ulama yang mengharamkan musik dan alat musik dengan ketukan ataupun di luar dari ketukan, mereka berdalil dengan apa? Hadis yang sahih
riwayat Imam Abu Daud disahihkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasul yang mulia bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif, kata Rasul. Nanti akan ada suatu kaum dari umatku, kata Rasul, yang mereka menghalalkan zina. Pertama, yang kedua mereka menghalalkan sutra, yang kedua, yang ketiga mereka menghalalkan khamr, yang keempat mereka menghalalkan ma'azif, yaitu alatul musik, alat-alat musik dan yang serupa dengannya. Ditafsir oleh Imam Ibnu Abbas di dalam tafsirnya, ad-dufuf masuk, gendang, rebana itu masuk. Nah sekarang ana tanya sama antum, gendang itu kalau antum ketok pakai tangan akan menimbulkan suara dan irama, ya kan? Benar nggak? Nah kalau ini jadi suara irama nggak? Kira-kira. Jadi nggak suara irama? Nah, udah tahu kan antum jawabannya kan? Taib. Yang dibolehkan oleh para ulama, diantaranya fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitabnya Shahwa al-Islamiyah, nasyid tanpa musik. Musik tanpa musik baik dari lisan maupun dari manapun. Antum boleh misalkan antum lagi lemes, mari kita berjihad, istriku tercinta, kita berjihad di jalan Allah. Terus antum paling bilang, udah ayah nggak usah ngomong kayak itulah, ya suaranya udah jelek juga gitu ya. Itu yang dibolehkan, ya, tanpa musik boleh. Antum paham nggak di sini? Antum buat memberi semangat pada diri antum boleh dengan antum bernasyid, mendendangkan nasyid tanpa musik. Taib. Apa kata Syekh di sini? Wa ja'alunaha min wasailid dakwah, mereka menjadikan nasyid Islami sebagai wasilah dalam berdakwah. Ada dari kita kan? Bahkan partai besar dari kita kan? Benar enggak? Mereka jadikan ini sebagai wasilah dalam berdakwah itu dengan musik, nasyid Islami. Mereka yang mempopulerkan nasyid Islami, ya kan, benar nggak? Ada, antum tahulah nanti. Taib. Wala yadkhulu fiha syai'un minal aghani wa minal igna wa minal ingam wa minal ingami wa tanghimat, dan tidaklah masuk di dalamnya dari nyanyian, musik, irama, allati tulhi an-nufus, kecuali melalaikan jiwa. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Syekh, tidaklah masuk di dalamnya apa? Musik, nyanyian, irama, ketukan, kecuali semuanya apa? Melalaikan jiwa manusia. Kemudian apa yang kedua ilahnya? Wa tasghalun nas an dzikrillah wa an qiraatil Qur'an, akan menyibukkan manusia dari apa? Mengingat Allah dan dari membaca Al-Qur'an. Itu ilahnya dua. Antum catat, sebab keharaman nasyid Islami, nasyid yang menggunakan musik atau nyanyian atau irama. Tadi ana jelaskan ke antum, kalau ketukan Ustadz ini jadi irama enggak? Irama padahal bukan alat musik kan? Benar nggak? Ketukan yang kita ketuk ini di meja, atau suara akapela atau suara mulut yang menyerupai gendang, menyerupai drum, misalnya, itu jadi irama nggak itu? Jadi irama itu yang dilarang oleh Syekh. Apa yang pertama tadi sebab ilah larangannya? Melalaikan jiwa, itu yang pertama. Yang kedua apa? Menyibukkan manusia dari apa?
mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, itu dua hal yang dilarang dari bernasyid Islami. Ya. Kemudian apa kata Syekh? Wa hiya min syi'aratil manahiji al-hizbiyah, kata Syekh. Dan ini termasuk dari syiarnya manhaj hizbi. Antum hizbi kan? Golongan yang mereka bangga terhadap golongannya masing-masing, itu hizbi. Ya. Jadi mereka itu kalau dilarang mereka marah, nggak suka mereka, nggak senang. Oh, masa nggak boleh sih nasyid Islami? Kan asalkan di dalamnya apa? Kita mengagungkan Allah, ya kan? Memuji Rasulullah. Ya nggak apa-apa dong. Ini sebagai syiar Islam, kata mereka. Apa kata saya? Ini termasuk dari syiar manhajnya orang-orang hizbi, kata mereka. Kata Syekh, walaysat min wasailid dakwah, dan ini bukan dari apa? Wasilah dakwah. Antum catat, li'anna manahijad dakwati tauqifiyah, karena manhaj dakwah sifatnya apa? Tauqifi, bukan ijtihadi. Ada nggak di situ terjemahannya? Ada nggak? Karena manhaj dakwah itu sifatnya tauqifi, bukan ijtihadi. Ada kan di situ terjemahannya kan? Nah, ya, antum catat itu. Manhaj Rasul dalam berdakwah itu tauqifi, berdasarkan atas apa? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya nasyid Islami itu boleh, ya, maka Rasulullah dan para sahabatnya akan bernasyid ria dengan apa? Dengan duf. Ya, dibolehkan dengan syarat apa? Ketika pernikahan yang menghadiri siapa di situ? Para perempuan, bukan laki-laki di situ. Itu syaratnya. Seperti itu. Taib. Ya. Barakallahu fikum. Apa dalilnya di sini? Apa dalilnya dakwah itu tauqifi sifatnya? Antum tulis. Dalilnya di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 108. Itu dalilnya. Dakwah itu sifatnya tauqifi, sebagaimana Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan Muhammad, ini adalah jalanku, kata Allah. Ad'u ilallah, yang aku menyeru, aku berdakwah kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah ala basiratin, yaitu di atas apa? Ilmun wa hikmah. Basirah apa itu maknanya? Di atas ilmu dan hikmah. Aku Rasulullah, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti siapa di sini? Para sahabat. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Maha suci Allah, maka tidaklah aku termasuk dari orang-orang yang musyrik. Antum buka nanti tafsirannya. Ya, kewajiban kita di dalam berdakwah ngikutin siapa? Rasul dan para sahabatnya di sini dalam berdakwah. Ya, makanya nasihat dari para ustadz senior, di antara Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala, dalam berdakwah itu apa? Kita tidak boleh tunduk patuh kepada orang-orang kaya. Antum paham nggak? Kita nggak boleh diatur oleh mereka, orang-orang kaya, orang-orang berduit. Karena kalau sampai antum berdakwah diatur oleh mereka, orang-orang kaya, dakwahnya antum akan diatur oleh mereka. Antum akan membuat komunitas tersendiri, eksklusif, dan antum akan membuat tempat yang khusus di situ. Itu nasihatnya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Antum paham nggak? Dulu Al-Imam anda lupa siapa tuh, dari golongan tabi'in, imam besar itu, ketika itu diundang oleh khalifah untuk menyampaikan tausiah dalam bahasa kita, diundang ke tempatnya beliau. Apa kata imam tersebut? Kalau ingin hadir ilmu, maka datanglah ke majlisku, katanya. Tuh dulu tuh, antum paham nggak? Jadi dulu para ulama, para tabiin, mereka tidak mau disetir oleh siapa? Oleh
pemimpin dalam berdakwah. Karena termasuk fitnah nanti. Ya, fitnah nanti. Seperti itu. Makanya muncul kaidah al-ilmu yu'ta wala ya'ti alaih. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang. Antum nanti ketik ada nasihat Ustadz Firanda. Ya, ada. Nanti kalau mau ininya PDF-nya ada nanti ya. Nasihat Ustadz Firanda, hafizahullah taala. Ini termasuk dari nasihatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Karena banyak para dai sekarang yang apa? Ya antum tahulah, terfitnah dengan dunia ya kan. Jadi mereka itu membuat komunitas eksklusif, bahkan mereka sampai mematok apa? Harga di situ. Ya. Ini yang bahaya di sini. Antum paham ya? Terlepas Anda tidak menyindir siapapun di situ ya. Karena kesalahannya itu siapa di situ yang sebenarnya? IO-nya, event organizer-nya mereka. Karena mereka nyari duitnya di situ, benar nggak? Mereka memanfaatkan ustadz agar mereka meraup keuntungan yang besar. Nanti Anda kasih insya Allah PDF-nya. Nanti Anda kasih ke Mas Aldi, insya Allah. Nanti Antum kasih ke yang lain ya. Itu nasihatnya Ustadz Firanda, dijadikan seperti kitab kecil kutaib beliau, hafizallahu taala. Ya, wan nabi kana yad'un nas bil kitabi wa sunnah. Rasulullah berdakwah kepada manusia dengan apa? Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian nasihat, petunjuk, dan berdiskusi dengan cara yang baik. Walam yattakhizil anasyid, dan beliau tidak pernah menjadikan nasyid jama'i, nasyid berjamaah, menjadi wasilah dalam berdakwah beliau. Wa insadu syi'r al-jaid an-naziyah, dan melantunkan syair yang baik dan bersih ini dibolehkan. Boleh antum melantunkan nasyid yang baik dan bersih, jauh dari kesyirikan, jauh dari musik, ini dibolehkan. Karena dulu ada salah seorang sahabat namanya siapa? Hasan bin Sabit. Beliau adalah siapa? Ahli syairnya Rasul. Hasan itu dikasih tempat mimbar khusus untuk bernasyid, bersyair di mimbar tersebut. Ya. Dan ini dibolehkan, berbeda dengan nasyid islami berjamaah yang dilarang oleh syariat Allah. Wallahu taala ala wa alam. Alhamdulillah kita cukupkan pertemuan kali ini ya. Sebelum azan silakan ada yang mau bertanya. Berapa menit lagi azan? 4 menit lagi. Silakan. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan bab yang ke-23, terlena terhadap dunia. Allahu alam. Silakan. Ya. Ya. Iya, di hari raya. Ini apakah bisa disimpulkan bahwa musik itu haram, tapi akan jadi boleh karena ada sebab lain. Taib. Jadi acuan orang yang Taib, barakallahu fikum. Musik apakah diharamkan secara mutlak ya, atau dibolehkan dengan perincian secara tafsil perincian? Tadi dijelaskan para ulama yang membolehkan musik itu dengan apa? Dengan duf ya tadi, seperti alat gendang. Itu pun yang pertama dibolehkan dalam keadaan walimatul urs. Yang menghadiri siapa? Perempuan, tidak ada laki-laki di situ. Kemudian yang kedua dalam acara apa? Hari raya. Itu pun yang memainkan siapa? Anak-anak. Dan itu tidak boleh dijadikan kebiasaan bagi umat Islam. Misalkan kebiasaan dengan apa? Dengan memain gendang. Kemudian mereka berdalil dengan apa? Dengan kedatangan Rasul.
dari luar ke kota Madinah, sehingga para sahabat menyambutnya dengan kata apa? Tola'al badru alaina, ya kan? Itu ada. Itu dalilnya apa Ustaz? Sahih atau bukan? Itu hadisnya Hasan. Hasan. Sebagian para ulama menghasankan hadis itu. Sebagian para ulama mendhaifkan hadis itu. Ya. Terus mereka berdalil dengan itu Ustaz, dengan menyambut Rasulullah dengan apa? Dengan duf. Tapi ditambah riwayat tersebut dengan duf itulah yang goncang muttarib hadisnya. Ya, jadi banyak pembahasan itu ya. Bahkan telah dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, inti dari pembahasan kita ini ya, secara asal apa tadi dijelaskan oleh Syekh Fauzan, musik dan alat musik itu apa? Secara zatnya itu haram, kecuali ada beberapa yang dikhususkan tadi, contohnya dalam walimatul urs, kemudian dalam hari raya umat Islam, Idul Fitri, Idul Adha, itu pun anak-anak kecil. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq melihat 2 orang anak kan sedang bermain apa? Gendang di masjid kan. Kemudian Abu Bakar ingin melarangnya. Kata Rasulullah, biarkanlah karena hari ini adalah hari raya umat kaum muslimin. Taib, seperti itu. Ya, jadi intinya apa? Dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang telah dijelaskan oleh para ulama. Antum paham di sini, tidak mengharamkan secara mutlak. Tidak mengharamkan secara mutlak. Seperti itu. Wallahu a'lam. Taib, barakallahu fikum. Alhamdulillah, sudah waktunya azan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.